kita hancur, supaya rencana Tuhan yang lebih besar digenapi. Saya ulangi, seringkali Tuhan izinkan rencana kita hancur, supaya rencananya yang jauh lebih baik, yang jauh lebih besar lagi digenapi. Amin. Itu sebabnya kalau misalnya saya punya planning, dan kemudian tiba-tiba kok berantakan, kok nggak selesai, kok seperti ini. Wajar sebagai manusia kita punya banyak pertanyaan. Jangan-jangan saya salah dengar suara Tuhan. Jangan-jangan. Ya, berkecamuk dalam pikiran kita. Tapi ingatkan diri kita. Ada kalanya Tuhan hentikan atau Tuhan bahkan izinkan dihancurkan planning kita. Kenapa? Supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Nah, rencanamu baik, tapi terlalu kecil. Amin. Aku punya rencana yang jauh lebih besar dan izinkan aku menghancurkan rencanamu supaya rencanaku yang lebih besar digenapi dalam hidup. Itu yang membuat saya pribadi jauh lebih tenang dan jauh lebih semangat lagi. Ya Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih baik dari rencana saya. Efesus pasal 2 ayat 20. Saya mau saudara baca di rumah masing-masing dengan suara keras ya. Perkataan ayat ini di rumah kita masing-masing bersama dengan saya. Karena kita itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saya dan saudara itu adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup dalamnya. Jadi saya percaya kita tugasnya buat planning dalam hidup. Kita berdoa. Tapi kalau ada interupsi di tengah jalan, ya, jangan langsung marah, jangan langsung menyalahkan siapapun, tapi mari izinkan Tuhan. Kalaupun misalnya planning saya ini kurang tepat, kurang maksimal Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong saya mengerti, Tuhan yang menuntun bahwa saya kepada rencana yang jauh lebih besar lagi. Dan dia akan membawa kita melompat untuk mencapai yang jauh lebih besar yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Jadi yang pertama membutuhkan persiapan. Berapa lama waktu Tuhan itu yang terbaik untuk setiap kita. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Abraham butuh hampir 25 tahun dipersiapkan Tuhan. Yusuf 13 tahun, Daud 13 tahun, Yesus bahkan 30 tahun persiapannya sebelum dia terjun ke dalam pelayanan. Yang kedua, memerlukan kemurnian. Ya. Setelah persiapan yang kedua kita perlu mengerti dibutuhkan kemurnian. Ya. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk menguasai Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan, air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ini menarik Bapak Saudara ya. Kenapa? Karena makanan raja itu makanan yang paling enak tentunya ya. Ya, saya 3 hari lalu asam urat Bapak Saudara ya. Jadi udah nggak boleh makan enak. Memang ada keturunan asam urat. Semua bangsa saya, keluarga saya asam urat. Sebenarnya saya udah nggak pernah kambuh lagi, udah 2 tahun sih ingat saya. Kemarin kambuh sampai nggak bisa jalan ya. Nah Bapak Saudara, waktu saya lagi siapin banding benar juga ya. Ini gara-gara makan nih ya. Salah makan, makanan enak juga bahaya ya. Nah, Daniel itu memilih untuk tidak makan enak
Ya, makanan orang Babel memang udah dipersembahkan dulu kepada berhala, ya dijampe-jampe, didoain. Tetapi bukan hanya dari sisi itu aja yang saya lihat ya. Ini bicara tentang apa? Dia bicara tentang memurnikan dirinya. Ya, ketika di sekitar ya teman-teman lain, lingkungannya semua melakukan yang umum, yang biasa, Daniel dan Sadrak Mesak Abednego itu memilih untuk memisahkan dirinya, menguduskan dirinya. Ya, saya nggak bilang kita harus jadi orang yang aneh di tengah dunia ya, tapi bukan berarti semua yang ada di dunia kita harus konsumsi, kita harus ambil, kita harus pakai dalam hidup kita. Kita perlu memilah-milah mana yang boleh dan mana yang tidak. Kita perlu memilah-milah mana yang menguntungkan, mana yang membangun dan mana yang tidak. Ya. Dan kita lihat di sini ceritanya setelah 10 hari dibandingkan perawakan mereka, didapati ternyata mereka itu kelihatan lebih gemuk, lebih segar, ya. Dan dibandingkan dengan banyak orang yang ditangkap lainnya yang dipersiapkan, dilatih, mereka jauh lebih sehat. Padahal mereka tidak menikmati makanan dari meja raja, ya. Nah, perhatikan tadi ayatnya. Selain Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, sebenarnya ada banyak anak muda lainnya, tapi mereka gagal dalam tes kemurnian. Jadi penekanan saya di sini adalah mereka itu melewati proses namanya kemurnian. Nah, saudaraku, sekali lagi saya percaya lewat pandemik yang hampir 2 tahun ini, sebenarnya kita sedang di apa sih? Di proses Tuhan untuk murni motivasi kita, bahkan untuk para pelayan gereja, pendeta sekalipun sedang dimurnikan. Amen. Apakah gereja ini lagi bangun kerajaannya sendiri atau bangun kerajaan Allah? Ketika kita ini mungkin mudah berkhotbah, mudah mengajar banyak orang, tapi kemudian kita pun kadang-kala gagal untuk mempraktekannya. Kita bilang orang beriman, kita pun akhirnya stres sendiri. Ternyata tidak mudah menerapkannya. Ya, jadi kita sedang dimurnikan. Yang selama ini bergantung dengan pekerjaan, bergantung dengan uang kita, diizinkan Tuhan seluruh dunia ini ngalamin, nggak bisa bergantung apa-apa. Ya, semua orang itu seperti seakan-akan sama aja. Ya. Bisa kapan aja lenyap dari muka bumi ini. Itu memurnikan setiap kita. Dan ini pasal 1 ayat 6. Kita akan lihat, saudaraku, perubahan nama yang dibuat oleh kerajaan Babel kepada Daniel dan teman-teman. Di antara mereka ada juga beberapa orang yang Yehuda, ya, yakni Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Nah, perhatikan baik-baik. Saudaraku, Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Memang kita di sekolah minggu udah sering kali diajarin, akhirnya kita susah ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Padahal sebenarnya Daniel, Hananya, Misael, Azaria. 4 orang ini yang diangkat jadi cerita dalam kitab Daniel. Nah, pemimpin istana memberi nama lain kepada mereka. Jadi ketika mereka sedang di training, para pemimpin di istana tersebut memberi nama Babel, nama di negara mereka, nama dengan budaya agama mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, Azaria dinamai Abednego. Jadi ada perubahan nama. Mereka juga. Saya akan jelaskan, perhatikan di next slide. Perubahan nama ini. Daniel itu artinya Tuhan itu hakim. Belsasar itu pangeran Bel, ya, pangerannya dewa Bel, dewanya orang Babel. Jadi Daniel, Tuhan itu hakim, diturunkan jadi Belsasar, pangeran yang tadinya Tuhan jadi pangeran atau dewa Babel. Hananya artinya pemberian Allah yang disukai. Jadi kalau misalnya Hanaya itu kenalan, siapa namanya? Hananya. Wah, orang bilang, wah keren namanya ya. Kenapa? Artinya pemberian Allah yang disukai. Amin. Jadi dia ingatkan dirinya tentang kebaikan Tuhan. Dan Allah yang memberi itu membuat kita akan disukai. Diganti namanya di Sadrak, sahabat muda dari raja. Saudara perhatikan ada penurunan. Ya, value-nya diturunkan. Dari Hananya, pemberian Allah, di sahabat dari raja. Masih bagus, tapi berkurang nilainya.
Berikutnya Misael. Mengingat kebesaran Tuhan. Tiap kali dia ketemu orang, siapa namanya? Misael. Maka dia sedang bilang ini, saya ingat kebesaran Tuhan. Diganti namanya jadi Mesah. Artinya apa? Domba kecil. Imut sih, tapi beda dengan kebesaran Tuhan ya. Ini pas dari situ ditanya, siapa nama kamu? Mesah. Oh, domba kecil ya. Padahal sebelumnya Misael, ingat kebesaran Tuhan. Yang terakhir Azaria. Ya, anak kami yang kecil dikasih nama Azaria. Artinya pertolongan Tuhan. Jadi setiap kali kenalan, siapa namanya? Azaria. Dia lagi bilang pertolongan Tuhan. Diganti jadi Abednego, pelayan Nego. Siapa itu Nego? Planet Merkurius yang disembah oleh orang-orang Babel. Jadi orang Babel kan menyembah dewa-dewa, menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan Abednego itu planet Merkurius yang mereka sembah. Jadi perhatikan Bapak Saudara, dari Daniel, Hananya, Misael, Azaria, nama-namanya semua mengingatkan tentang Tuhan itu hakim, pemberian Tuhan, kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan. Diubah oleh orang-orang Babel jadi pangeran Bel, sahabat raja, domba kecil, pelayan Nego. Apa yang dilakukan oleh dunia terhadap saudara adalah mereka ingin mengubah identitas saudara. Mereka ingin mengubah status Anda. Perubahan nama, perubahan identitas. Dan ketika Abraham, bapak yang ditinggikan, diubah jadi Abraham, bapak segala bangsa. Ada peningkatan. Yakub penipu jadi Israel, pangerannya Allah. Dari penipu jadi pangeran. Ya. Jadi saudara perhatikan, justru kalau kita ketemu Tuhan, kita dibawa naik. Ada perubahan nama, artinya ada perubahan identitas. Dari yang rendah jadi yang tinggi. Tapi dunia atau Babel akan mengubah kita yang adalah anak raja, kita yang punya Tuhan dalam hidup kita, dibawa turun oleh dunia ini. Ya saya nggak bilang kita harus ganti nama hari-hari ini. Oh kayaknya nama gue kurang keren ya. Aduh, misalnya Mas Ega. Aduh Ega nggak ada di Alkitab, ganti nama deh. Ya nggak perlu juga. Yang saya maksud identitas kita. Dunia akan membuat Bapak Ibu Saudara itu turun. Betul. Identitas pewahyuan kita tentang diri kita akan dibawa turun. Makanya saudaraku, waktu kita kenal Tuhan, kita akan mengenali siapa diri kita. Identitas kita dalam Tuhan itu sangat penting. Saya berkali-kali kasih rumus untuk setiap kita. Rumus identitas adalah apa yang saya percayai yang sesuai dengan firman Allah. Itu yang membentuk identitas kita. Identitas akan menghasilkan hidup. Hidup itu akan menghasilkan pekerjaan, pelayanan, usaha, karir, kesehatan, anak, dan sebagainya. Jadi produk akhirnya itu akan jauh lebih baik kalau kita mulai dengan apa yang kita percayai. Yes. Belief system kita itu harus benar. Itu yang membentuk identitas kita. Dunia akan membuat identitas saudara rendah. Tuhan akan membawa identitas kita serupa dengan rancangannya yang sempurna. Oke, kita lanjutkan. Ketiga, perlu latihan. Ya, training itu perlu. Membutuhkan latihan terus-menerus. Ya. Daniel pasal 1 ayat 14 dikatakan seperti ini. Didengarkannyalah permintaan mereka, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Saudaraku, ini bicara tentang apa juga? Kita membutuhkan namanya latihan dalam hidup kita. Ya. Kita butuh latihan rohani, latihan jasmani, latihan dari segala aspek. Praktekkan apa yang kita percayai, ya. Apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita sesuai firman Tuhan, kita latih. Latih memberi, latih beribadah. Ya saudaraku, di hari-hari pandemi ini saya motivasi setiap kita